Indonesia kan kalau kita lihat orang asing sedikit, kita langsung kayak wow bule atau wow dari Timur Tengah gitu kan. Hai guys. Kenapa ya tiap kali aku bikin satu opening aku tuh kayak nambahin satu kata kayak hai guys atau yo bonjour. No, sebenarnya untuk lensa Edo tuh saya cuma mau bikin kayak bonjour les amis Dauni and hi there. Sebenarnya itu doang, tapi berjalan dengan waktu saya tuh kadang-kadang kayak yo bonjour les amis Dauni ya. Yo, hari ini saya pakai plaid. Kalau bahasa Perancis ini plaid, kalau bahasa Indonesia apa ya? Selimut kali. Karena udah mulai musim dingin, walaupun di rumah ada heater, jadi heaternya itu di berapa derajat ya? Di 21 derajat kayaknya. Di luar itu kayak 3 derajat, kadang-kadang 1 atau 2, atau kadang-kadang minus, beberapa hari itu sempat minus. Saya berharap tahun ini di Prancis ada salju, karena Prancis itu adalah salah satu negara Eropa yang kalau seandainya musim dingin, kadang-kadang ada salju, kadang-kadang enggak. Kalau kalian berasal dari Indonesia atau Asia, well Indonesia deh kayaknya, mimpi kalian salah satunya adalah bikin snow angel, terus main lempar-lemparan sama salju. Kalau saya sih pengen foto semi-naked. Alright, go! Hari ini seperti yang kalian bisa lihat di judulnya, saya itu mau bahas tentang kenapa banyak sekali orang gila di Prancis. Video ini saya dapat ide untuk buat karena adalah pengalaman saya hari ini. Hari ini tuh tanggal 5 Januari 2021. Yeay! Kalau kalian belum nonton video saya tentang Welcome 2021, klik sekarang, oke? Well, jadi kayak tanggal muda persiapan untuk belanja kebutuhan Asia. Dan saya nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya kebutuhan perlengkapan makanan yang ada sisi-sisi Asianya. Yo guys, jadi sekarang kita lagi di tempat toko Cina, Wingseng, yang paling saya suka karena paling lengkap untuk orang Indonesia. Jadi hari ini tuh saya bikin statusnya yang ini, kayaknya di sini deh. Dan saya bilang banyak orang gila di kota Paris dan pusing gitu loh. Banyak sekali yang DM, Kak ceritain dong gimana itu orang gila di sana, sedengnya gimana. Oh ya Kak, kalau kelainan jiwa di Prancis itu gimana ya gitu. Jadi saya nggak menyangka ternyata orang bereaksi terhadap instastory saya. Jadi kan saya itu pergi mau beli persiapan untuk kebutuhan Asia saya, kebutuhan Indonesia saya. Pas di metro, ini bukan pertama kali saya lihat hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita itu lihat orang yang, aduh pokoknya aneh deh. Saya nggak mau bilang gila, tapi gila gitulah. Pokoknya mungkin kalimat yang kita gunakan pertama kali lihat orang-orang seperti ini adalah gila. Tapi kalian juga harus tahu, kalau saya sendiri bilang sama diri saya, jangan salah artikan karena maksud saya gila di sini bukan secara langsung gila berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia. Hari ini tuh saya pergi ke satu daerah yang namanya Belleville. Belleville itu ada satu toko Cina yang namanya Wingseng. Di perjalanan saya ke Wingseng, saya itu kan sempat live dan jadi ada satu orang yang bilang sama saya, katanya tinggal di luar negeri tapi mobil aja nggak punya, naik angkot mulu. Saya cuma mau bilang bahwa kalau di Paris itu tuh nggak seperti di Indonesia. Nah di Indonesia kadang-kadang setiap rumah punya 2-3-4 sepeda motor. Terus kadang-kadang ada satu orang punya 1 mobil, 2 mobil. Kalau kalian punya uang, kalian bisa langsung beli seperti ini. Beda sekali dengan di Paris. Kalau seandainya untuk beli mobil doang, untuk bayar cicilan, di Paris itu bisa. Saya pikir saya sudah mampu untuk bayar DP dan cicilan. Tapi sebenarnya untuk beli mobil itu bukan cuma seperti saya bilang tadi, kalau seandainya untuk beli mobilnya aja dan bayar cicilan, saya pikir saya sudah punya kemampuan. Tapi hidup itu bukan cuma kemampuan untuk beli dan cicilan. Kita itu akan pakai dalam jangka yang panjang. Berarti kita akan membutuhkan juga uang untuk maintenance, terus juga untuk pajak, dan juga untuk kesehari-harian. Misalnya kalau sehari-hari ada yang rusak, terus kalau seandainya harus beli bensin gitu loh. Jadi jangankan untuk pajaknya, untuk bayar gasnya aja, bensinnya aja, itu tuh 1 liter tuh 1,5 euro, itu sekitar kayak 25.000 per liter. Dan kalau seandainya kalian bukan orang konglomerat, kalau seandainya kalian bukan orang konglomerat, atau mungkin kalau kalian bukan selebriti, saya yakin kalian nggak akan pakai mobil. Karena ya data statistik bilang 73% orang Prancis
itu tuh memakai transportasi umum. Transportasi di kota Paris itu banyak sekali jenisnya, mulai dari metro, tram, bus, RR, dan lain-lain. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa di Paris, transportasi publik beroperasi dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Anak di bawah 4 tahun itu gratis, 4-11 tahun bayar cuma 50%. Balik lagi ke cerita yang tadi, oke? Banyak sekali ambigu tentang apa sih orang gila itu. Kita sering gunakan kata gila untuk orang-orang yang sudah aneh, yang kayak sudah nggak lurus lagi otak pikirnya gitu. Paris itu adalah salah satu negara paling mahal di dunia. Mungkin kayak negara kedua kali, saya nggak tahu, karena berdasarkan mata uangnya kita kan pakai euro. Nah, euro itu adalah mata uang kedua yang paling mahal. Untuk hidup standar di Prancis, saya pikir hidup standar yang benar-benar hidup survive, kayak hidup tapi kalian harus berjuang, itu tuh kayak 1.000 euro per bulan. Kalau kalian single, kalau kalian student, 1.000 euro kalian akan bayar 500 euro untuk apartemen, terus kalian masih ada 500 euro untuk A, B, C, D sampai akhir bulan. Tapi kalau kalian punya uang sekitar 2.000 euro per bulan, hidup kalian jauh lebih enak karena mungkin kalian nggak bertahan hidup, tapi kalian bisa mulai menikmati hidup. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui kemampuan kita sendiri dan menyesuaikannya dengan kebutuhan kita. Nggak sedikit orang yang bilang kayak, oke, oh Paris itu indah sekali cuy, oh bangunannya indah sekali, arsitekturnya bagus sekali, ada Menara Eiffel, ada Louvre, ada Notre Dame, ada semuanya. Tapi orang-orang jarang berbicara bahwa kalau di Prancis itu banyak orang gila. Kalau misalnya kalian di Prancis, kalian akan sering lihat orang SDF, sans domicile fixe. Itu artinya kayak gembel, nggak punya rumah. Terus ada banyak sekali orang-orang yang di metro. Oke, let's say kalau seandainya mereka ngemis, itu bukan orang gila menurut saya, karena ngemis mereka melakukan sesuatu. Banyak sekali orang-orang di Prancis atau di kota Paris yang suka pakai headset, nyanyi sekuat-kuatnya sambil jalan. Terus tadi yang saya lihat itu adalah orang yang dia berdua. Jadi saya nggak tahu ini agak gila atau ada Down syndrome atau seperti itu, saya nggak. Tapi kayaknya nggak Down syndrome juga. Jadi mereka berdua. Dan yang satunya lagi telepon-teleponan, yang satunya lagi teriak-teriak kayak suara nangis, tapi nggak nangis gitu loh, nggak ada air matanya. Tapi dia gitu-gitu lah pokoknya, dan dia bicaranya keras sekali dalam metro, jadi orang-orang kayak lihat ada apa. Dan saya sampai kayak saya lihat ini ibunya nangis atau nggak sih? Oh, dia nggak nangis. Oh iya, dia nangis. Saya pusing sering, nggak tahu mau ngapain. Kejadian ini bukan satu-satunya kejadian saya alami selama saya tinggal di Paris. Banyak sekali orang-orang yang kayaknya mungkin karena kena gangguan mental, yang suka kayak tadi saya bilang teriak-teriak, terus mulai aneh deh pokoknya, mulai ngalur-ngalur gitu kalau ngomong, kayak ngomong sendiri, ngomong sama pohon, terus nanti pohonnya dipukul-pukul, ditendang-tendang, apalagi ya. Terus ada lagi orang yang pakai baju glitter kemana-mana, terus kukunya panjang sekali. Aduh, ada banyak sekali imajinasi saya atau pengalaman saya tentang orang gila. Dan mereka nggak main fisik, mereka nggak mengganggu, tapi mungkin mereka mengurangi kenyamanan gitu loh. Dan kalau seandainya ada orang-orang seperti ini, kayak orang gelandangan, terus orang-orang gila, polisi nggak bikin apa-apa, karena mungkin mereka juga pikir kayak, ih ngapain juga saya mikirin itu ya, dan nanti saya malah ribet gitu kan. Jadi saya nggak tahu mau ngomongnya apa, cuma ya banyak sekali orang gila di Prancis. Saya bisa bilang 90% dari orang-orang yang saya ketemui itu mereka bukan orang Prancis. Rata-rata orang yang jadi gila, jadi stres, jadi agak sayang dikit itu adalah orang-orang pendatang. Saya mohon maaf kalau seandainya saya bicara ini dan terkesan rasis, enggak, jangan sampai ke sana. Cuma saya mau kasih lihat orang-orang yang saya lihat, oke? Jadi kebanyakan orang yang agak-agak sedeng itu adalah orang-orang yang mulai kayak kulit hitam, terus orang-orang dari muka-muka Timur Tengah. Tanpa mengurangi rasa hormat, banyak sekali juga orang-orang berpenampilan muslim yang kayak dari gitu-gitu. Dan bukan cuma gila, tapi juga banyak sekali yang jadi pengemis gitu loh. Jadi saya tuh sempat lihat-lihat di internet, dan saya lihat geografi. Nah, negara Prancis kan di benua Eropa, agak di kanan dikit di bagian bawah, dan itu hampir di ujung bagian Eropa yang menyentuh Afrika. Di dalam sejarah, Prancis juga sempat menjajah beberapa negara yang berada dari Afrika. Prancis kita ini memang sangat diversity sekali, sangat beraneka ragam, banyak sekali warna kulit, banyak sekali ras, banyak sekali kebiasaan. Oh ya, dan juga Prancis itu adalah merupakan negara nomor 15 yang menjadi tuan rumah untuk orang-orang refugee. Nah, orang-orang refugee itu adalah orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Misalnya kalau seandainya di negara mereka ada perang, terus ada ketidakamanan,
secara politik, secara keamanan sebagai manusia sendiri membutuhkan perlindungan. Negara nomor 15 dengan jumlah refugi yang diterima di per tahun itu sekitar 30.000. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia saya lihat di Wikipedia, Indonesia itu adalah nomor 70 sebagai tuan rumah untuk orang-orang refugi. Mungkin kita jarang sekali lihat orang-orang refugi di Indonesia, karena kalau di Indonesia kan kalau kita lihat orang asing sedikit, kita langsung kayak wow bule atau wow dari Timur Tengah gitu kan. Dan itu kan mental kita. Itu adalah kenyataannya, karena saya juga orang Indonesia. Dan saya dulu awal-awal kalau lihat bule di Indonesia, saya tuh kayak, oh, minta foto bareng dong. Atau kita itu terlalu amazed dengan perbedaan. Terkadang kita pikir perbedaan mereka itu adalah jauh lebih tinggi dibandingin dengan kita. Tapi terkadang kadang-kadang enggak loh. Perbedaan itu hanyalah perbedaan, dan jangan sampai kalian mengurangi nilai kalian karena cuma perbedaan. Kalian pikir kayak, oh, dia punya muka Cina, dia lebih pintar, lebih cantik, lebih cakep, lebih semua dari aku. Oh wow, dia matanya biru, dia lebih sempurna, dia adalah Tuhan, dan lain-lain. Enggak. Itu adalah salah satu hal yang saya pelajari akhir-akhir ini. Kayak dulu saya tuh suka yang kayak minder kalau lihat orang yang berasal dari ras beda, mata beda, kulit beda. Tapi sekarang saya pikir, well, saya adalah saya. Makanya banyak sekali orang-orang yang datang bertamu dan tinggal di Prancis, dan saya adalah salah satu termasuk orang yang imigran. Mungkin kasusnya berbeda. Saya untuk sini sekolah dan akhirnya saya bekerja. Ada orang yang kesini untuk lari dari negara mereka. Sebagai orang yang datang dari negara miskin, negara berkembang, kebudayaan yang sangat berbeda dengan Eropa, dan iklim, pola pikir, dan lain-lain. Banyak sekali perbedaan yang kita nggak punya di negara kita sebelum saya atau kita datang ke Prancis. Pikir kayak, oke, saya akan ke Prancis, hidup semuanya akan jadi Disney. Saya pikir hal ini terjadi karena ketidaksiapan baik mental maupun fisik datang ke negara Prancis, karena kita pikir keluar dari negara kita adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Akhirnya nggak seperti itu. Dan akhirnya ketidakmampuan untuk siap atau bertempat tinggal di negara ini, negara Prancis, akhirnya kita yang jadi kayak stres. Kita jadi yang kayak otaknya itu kayak berimajinasi yang terlalu tinggi, dan akhirnya jadi halusinasi gitu loh. Jadi tingkat halusinasinya jadi lebih tinggi, dan terkadang kita kayak lupa bahwa kita itu tinggal bersama orang lain. Kita itu kayak merasa ini rumah kita sendiri. Sehingga kadang-kadang ada orang atau banyak sekali orang-orang yang mulai bersikap atau melakukan hal-hal yang saya pikir gitu deh pokoknya ya. Saya nggak tahu kalimatnya. Pokoknya, you know, kalian cek aja judulnya apa gitu. Dari video ini saya bisa bilang bahwa kalau seandainya kalian mau pergi ke suatu negara, kalian harus persiapkan diri. Saya pernah bilang kayak kalau mau kuliah ke Prancis harus pertama itu siapin mental. Karena tidak semua yang ada di Indonesia itu berlaku di Prancis. Kalau kita mau ke negara orang, berarti kita bertamu dan kita harus siap beradaptasi. Terus kalau seandainya kita nggak siap mentalnya, fisik kita akan terganggu. Kalau fisik kita terganggu, kemampuan kita untuk bereaksi, berpikir akan secara otomatis terganggu juga, dimana pada akhirnya kalian akan menjadi gila. Tapi sebelum gila kan jadi gembel dulu, kayak nggak tahu ngapain, nggak bisa cari kerja. Untung-untung kalau seandainya kalian sadar lebih cepat, kalau seandainya kalian nggak bisa bertahan di suatu negara dan kalian langsung pulang. Tapi tinggal di luar negeri, ini adalah juga menjadi satu momen yang paling berharga untuk hidup saya. Dan saya juga bisa jamin akan menjadi salah satu momen, pengalaman yang kalian akan gunakan seumur hidup. Karena tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih kuat daripada pengalaman kalian sendiri gitu loh. Jadi pengalaman itu adalah guru paling hebat di hidup kalian atau di hidup saya. Jadi kalian jangan pikir kalau saya tinggal di Paris itu hidupnya nikmat-nikmat seperti seperti Anggun. Orang-orang selalu tanya saya kayak, oh kak udah pernah ketemu Anggun nggak? Jadi beda sekali. Anggun adalah selebriti dan saya adalah rakyat biasa. Dan juga jangan tanya, kak udah ketemu Anggun belum? Nggak seperti itu ya, hidup tuh nggak segampang itu. Tapi yang harus kalian tahu adalah kalian itu bisa, kalau kalian percaya, kalian itu nggak pernah sendiri. Jadi kalian harus minta tolong kalau kalian butuh pertolongan.
Jangan malu untuk bilang, "Hai, tolong aku butuh pertolongan." Jangan malu untuk bilang itu. Dan juga kalian harus tahu diri kalian sendiri untuk mengetahui nilai kalian gitu loh. Jadi terima kasih sudah nonton video hari ini. Ketemu saya lagi di video selanjutnya. Bye bye.